Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah sekalian, para pejuang-pejuang kemerdekaan milenial yang saya banggakan dan cintai karena Allah, alhamdulillah, MPM, Masya Allah, mahasiswa pencinta musalla Universitas Hasanuddin. Saya merasa sangat berbahagia dan terhormat pada sore hari ini bisa membersamai para harapan-harapan umat dan bangsa, para tunas-tunas muda umat dan bangsa ini dalam satu pembicaraan yang sangat menarik dan bahkan bukan sekedar menarik tetapi teramat penting, apalagi dengan momentum kemerdekaan Indonesia tahun 2020 ini, yang berarti kita sebagai bangsa selamat. Namun apa makna daripada kemerdekaan? Apa arti daripada satu kata tentang kemerdekaan itu? Setelah proklamasi dan kita merdeka dengan sisi-sisi yang lain, tentunya sebagai seorang muslim kita akan melihat makna kata kemerdekaan itu lebih dalam daripada sekedar hiruk pikuk hura-hura memperingati kemerdekaan. Dan bagi kita, ya, kemerdekaan bukan sekedar lomba makan kerupuk atau lomba lari karung, ya, tetapi kita memaknai kemerdekaan secara substansial. Sebagai seorang mukmin, kita memaknai kemerdekaan adalah berarti, ya, tajridu al-ubudiyyati lillahi tabaraka wa ta'ala, hanya menghamba kepada Allah. Yang artinya apa? Kita terbebas dari penghambaan kepada selain Allah, apapun, siapapun, bagaimanapun. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Dan subhanallah, seorang sahabat Rasulullah, Rib'i ibnu Amir radhiyallahu anhu, satu ketika beliau diutus oleh panglima Islam dalam perang Al-Qadisiyah yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang as-sabiqun al-awwalun, seorang al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 di antara sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Beliau pada saat itu ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai panglima pasukan. Nah, menjadi kebiasaan tentunya sebelum terjadi peperangan terjadi mufawadat, artinya perundingan-perundingan. Maka diutuslah perunding umat Islam, pasukan Islam adalah Rib'i ibnu Amir radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ketika berhadapan dengan panglima besar Rusia yang bernama Rustum membuat kemahnya yang menjadi sedemikian mewah, dihamparkan permadani terbaik, dia duduk di atas singgasana yang sangat mewah, dan kemudian dengan pakaian yang sangat mewah, pakaian kebesarannya,
untuk membuat rendah dan menjadi terpukau seorang sahabat Nabi, perunding ulung, prajurit utama Rabi' bin Amir ini. Subhanallah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Seorang Rabi' bin Amir, ya, ketika dia datang, dia cuma berkata dengan perkataan yang sangat sederhana. Ya, ketika Rustum menawarkan perdamaian dan tidak usah perang, ya, tapi sudahlah, ya, selesai masalah ini, kalian pilih saja, ya, apa yang kalian inginkan, kita tidak usah perang. Rabi' bin Amir sebagaimana para perunding yang lain, Islam kalau berhadapan dengan musuh memberikan 3 pilihan alternatif. Karena pas kekuasaan Persia pada saat itu telah menjadi satu perintang, ya, yang merintangi, menghalangi dakwah Islam, maka dia harus disingkirkan. Kalau tidak mau, ya, memilih satu di antara 3 ini. Yang pertama, Anda menerima Islam, maka kita saudara, ya, no problem. Yang kedua, Anda tidak mau menerima Islam, oke, tunduk dan takluk, membayar jizyah, agar agama ini bisa disebarluaskan dengan saksama oleh kaum muslimin. Kalian tidak mau 1 dan 2, kita perang. Nah, kalian tidak mau pilih 1 dan 2, tidak ada jalan lain, perang. Ya, kalian tidak bisa membujuk kami. Karena tujuan kami. Apa kata Rabi' bin Amir? Ini dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Na'ti linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia kepada penghambaan kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makna kemerdekaan yang hakiki bagi seorang muslim. Dia merdeka hanya menghamba kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa seorang muslim adalah jiwa yang merdeka. Makanya subhanallah, ketika penjajah datang ke Indonesia, yang saat itu, ya, belum bernama Indonesia, berupa masih kerajaan-kerajaan dan yang didominasi oleh kerajaan-kerajaan Islam, maka mereka mengatakan tidak kepada penjajahan. Kaum muslimin mengatakan tidak kepada penjajahan. Bangkitlah di timur Sultan Khairun dan Sultan Babullah, ibarat Sultan Iskandar Muda. Jakarta menghadiahkan seorang Fatahillah, yang orang-orang Portugis menyebutnya Faletehan, yang kemudian ketika memenangkan peperangan melawan Portugis membacakan firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang sangat nyata. Kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang sangat nyata, itu dalam bahasa setempat disebut dengan Jayakarta. Maka itulah yang kemudian diambil menjadi nama Jakarta. Jadi itu Jakarta berasal dari Fatham Mubina. Subhanallah. Di timur muncul pahlawan Sultan Hasanuddin yang menjadi nama Universitas Hasanuddin. Saya mau challenge, ya. Siapa di antara mahasiswa Unhas ini yang ikut dalam acara ini tahu nama lengkapnya Sultan Hasanuddin dengan gelarnya? Oke. Nah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu makna, satu nilai tentang kemerdekaan itu, yaitu tauhid itu sendiri. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Surat Al-Ikhlas. Ini adalah kemerdekaan yang paling hakiki, yaitu merdeka beribadah hanya kepada Allah dan merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah perjuangan beliau, Masya Allah Tabarakar Rahman, inilah yang menjadi, ya, judul utama. Inilah yang menjadi
tema utama perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membebaskan orang, membebaskan manusia daripada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tahrirul ubudiyah min ghairillah ila ilallahi wahdah. Membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Allah menuju kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jiwa-jiwa merdeka ini akan melahirkan apa yang disebut dengan mabda'ul hurriyah. Ya, di mana seorang yang memiliki jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka apalagi berkaitan dengan agama, maka dia tidak akan mau dijajah. Dan inilah yang saya sampaikan tadi menjadi jiwa bangsa Indonesia yang sebelumnya telah diwariskan dari para nenek moyang kita. Raja-raja Muslim, dari kerajaan-kerajaan Islam, sampai pada saat kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945. Yang sebenarnya, saya mohon maaf di sini, saya ingin sampaikan bahwa para founding fathers kita sejatinya telah mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sangat luar biasa. Dan itulah yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebelumnya di dalam Piagam Jakarta, yang subhanallah merupakan lembar negara yang tidak terpisahkan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita cermati. Awal kata pembuka daripada pembukaan Undang-Undang Dasar itu menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masya Allah. Kemudian atas berkat rahmat Allah sampailah bangsa Indonesia, Masya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah satu teks proklamasi sebenarnya yang luar biasa. Namun entah kenapa ada penelikungan sejarah yang kemudian mempercepat proklamasi itu sehingga dibuat dalam teks yang tidak memiliki makna apapun. Ya, mohon maaf kalau kita mengkritisi, walaupun ini sudah, ya alhamdulillah, sudah menjadi takdir dan sudah terjadi seperti itu. Namun sejatinya, terutama para pemimpin-pemimpin Islam yang pada awal-awal terbentuknya negara ini telah menyiapkan, bahkan bersama dengan semua komponen bangsa, menyiapkan satu teks proklamasi yang sangat luar biasa. Bacalah baik-baik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya adalah merupakan Jakarta Chapter, yang merupakan adalah Piagam Jakarta. Bahkan kalau kita merujuk Piagam Jakarta, di situ tertulis ketuhanan dan kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dan ini diterima oleh Soekarno, oleh Hatta, oleh semuanya. Namun entah kenapa, ya, ini juga ada tanda tanya. Insya Allah dalam pertemuan atau dalam kesempatan yang lain kita akan ungkap kenapa sampai terjadi penelikungan seperti ini sehingga dipercepat proklamasi kemerdekaan dan dihilangkan, ya, 7 kata. Besoknya tanggal 18 Agustus ketika disahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mencoret 7 kata yang telah disepakati sebelumnya. Namun 5 Juli 1959 keluar dekret Presiden Soekarno yang menyebutkan bahwa kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta menjiwai pembukaan dan batang tubuh merupakan yang sesuatu yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan Piagam Jakarta telah menjadi lembar negara. Artinya apa? Kita sebenarnya tidak bisa memisahkan negara ini secara konstitusional dengan yang namanya syariat Islam. Syariat Islam inilah yang seharusnya menjiwai segala produk-produk hukum di negara ini. Maka kita memiliki legal standing yang sangat kuat, dasar historis yang sangat kuat, dan landasan ideologis yang sangat kuat untuk memaknai Pancasila adalah merupakan, ya, sesuatu yang sangat-sangat Islami. Dan bahwa pengejauhan tahan kita sebagai seorang Muslim Indonesia, bahwa pengejauhan tahan Pancasila kita adalah syariat Islam itu sendiri. Dan itu tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga.
kita memiliki landasan konstitusional, landasan historis, dan landasan ideologis untuk itu. Maka ketika kembali kita bercermin kepada perjuangan bangsa ini, kita mendapatkan spirit untuk terus melanjutkan nilai-nilai kemerdekaan itu. Melanjutkan dengan apa? Melanjutkan dengan mengisi masa kemerdekaan ini dengan nilai-nilai kemerdekaan yang paling hakiki, yaitu syariat Islam itu sendiri. Maka kita perlu untuk berjuang. Para mahasiswa perlu untuk berjuang, menyuarakan ini, belajar dengan tekad yang kuat, mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, sebaik mungkin untuk menjadi pejuang-pejuang masa kini dan masa yang akan datang, memperjuangkan ya tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan ya eksistensi bangsa ini sebagai bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah soko guru paling utama daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya dengan bahagia dan bangga mengatakan tanpa umat Islam tidak akan ada NKRI. Iya, dan kita adalah Indonesia dan Indonesia adalah kita karena kita adalah orang-orang yang beriman. Tidak ada Indonesia tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita perlu mematrikan nilai ini kepada tapak-tapak perjuangan kita selanjutnya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus bekerja secara cerdas, secara tuntas, dan kita bekerja keras untuk semuanya. Apa yang menjadi amanah daripada kemerdekaan adalah berarti menanamkan tauhid di setiap jengkal bumi Nusantara. Apa yang menjadi amanah daripada kemerdekaan adalah keadilan. Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai seorang muslim Indonesia, kita wajib untuk berjuang menegakkan keadilan itu. Dan kita tidak akan rela keangkaran murkaan menjajah negeri kita dari dalam ataupun dari luar. Kita ingin, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa atas berkat rahmat Allah kita telah meraih kemerdekaan. Dan oleh sebab itu, insya Allah, atas berkat rahmat Allah pula, kita akan memperjuangkan keimanan, ketauhidan dalam bingkai kemerdekaan kita di negeri yang kita cintai. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kebahagiaan jika kita memahami dengan baik agama kita, dan bahwa tidak akan bisa kita berjuang tanpa dasar ilmu yang memadai, baik ilmu syar'i maupun ilmu duniawi. Karena kehidupan ke depan, ya, ibarat seperti kata Dr. Raghib As-Sirjani, hafizahullahu ta'ala, sudah bukan zaman Abraha. Dahulu Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, ketika dia menghadap kepada Abraha yang mau menyerang Makkah dan cuma meminta kambing-kambingnya saja, maka Abraha menjadi tercengang dan terheran-heran, mengatakan, Anda pemuka Quraisy, pemuka kota Makkah, tapi Anda seakan-akan tidak membela itu Ka'bah yang kami mau serang. Ya, maka Abdul Muttalib dengan santai mengatakan, ya saya ya cuma urus kambing saya, ataupun itu rumah itu ada Tuhan yang memiliki dia, yang akan mengurus dia, yang akan melindunginya. Nah, akhirnya turun burung ababil kan, menghantam dan meluluh lantakkan pasukan bergajah. Sekarang sudah bukan zamannya. Ya, sekarang setelah diutus Nabi Muhammad SAW, kita menjadi umat Muhammad SAW. Kita tentu bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam perjuangan. Namun Allah telah menggariskan sunnatullah. Kalau kita mau makan, ya kita bekerja. Kita mau memberi kontribusi maksimal bagi negeri ini menjadi negeri yang beriman dan bertauhid, kita harus cerdas, kita harus pintar, kita harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi. Kita harus menguasai cara-cara ikhtiar manusiawi untuk itu. Dan tidak ada jalan yang lebih tepat untuk itu semua kecuali kita bekerja dengan sebaik-baiknya, dan tentunya bekerjanya kita adalah landaskan ilmu, yang oleh sebab itu belajarlah dengan sebaik-baiknya, karena itu bagian daripada jihad fisabilillah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di negeri kita Indonesia tercinta ini, dan setiap tapak-tapak perjuangan yang akan dunia insyaallah.
Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kembali kepada MC jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Saya berharap sebagai mahasiswa, para ikhwah sekalian bisa memberikan kontribusi dan bisa menyampaikan pandangan-pandangan yang bernas dan lugas untuk kita diskusikan dan lebih penting lagi untuk kita laksanakan. Saya kira demikian. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Thayyib, Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Itulah tadi pemaparan materi oleh Al-Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil Al-Sintai, hafizahullah. Sedikit apa yang bisa kami kutip dari apa yang Ustadz sampaikan, bahwa tidak ada kemerdekaan tanpa Islam dan tidak ada kemerdekaan tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna sesungguhnya dari merdeka bagi seorang muslim adalah orang yang menyempurnakan penghambaannya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik semua kemerdekaan yang kita dapatkan haruslah dilandasi oleh ikhtiar lillah, hanya untuk Allah. Dan di balik itu semua lagi harus dilandasi oleh ilmu, baik itu ilmu syar'i maupun ilmu dunia. Ya, Toib. Berikutnya kami membuka sesi pertanyaan. Bagi ikhwah yang berada di room Zoom ini bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau bila ingin berinteraksi langsung bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu, lalu akan kami persilahkan untuk berbicara. Ya, dan untuk akhwat yang mengikuti kajian melalui live streaming YouTube bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar, lalu kami akan bacakan pertanyaannya. Ya, kami persilahkan. Ya, sekali lagi kami menyampaikan kepada seluruh ikhwah maupun akhwat yang ingin bertanya, ya, bagi ikhwah bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ataupun bila ingin berinteraksi langsung bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu, lalu akan kami persilahkan untuk berbicara. Dan untuk akhwat yang mengikuti kajian melalui live streaming YouTube bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar dan insya Allah akan kami bacakan di room Zoom ini. Ya, sepertinya sudah ada pertanyaan. Ya, baik Ustadz, ada pertanyaan. Ya, bismillah, afwan Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang khilafah dan doktrinnya yang berpendapat bahwa Islam tidak akan tegak tanpa khilafah? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Ustadz, mungkin bisa dinyalakan dulu mic-nya Ustadz. Ya. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Safinah Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunul khilafatu 30 amman thumma yakunu ba'da dzalika mulkan. Masa kekhilafaan itu akan berlangsung selama 30 tahun dan setelah itu akan menjadi kerajaan. Ikhwani fillah, ma'azakumullah, masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 63 tahun kurang lebih, 23 tahun terakhir dari kehidupan Nabi adalah masa kenabian beliau.
Dan hal itu dipenuhi dengan perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa sepeninggal Nabi, selama 4 Khulafaur Rasyidin, sebagian ulama memasukkan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang kelima, dengan periode pemerintahan beliau selama kurang lebih 6 bulan, ya, yang disepakati. Nah, yang dimaksud dengan khalifah juga bisa kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa, pemegang tampuk kekhilafaan setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham. Hal ini menunjukkan bahwa ini yang dimaksud dengan khilafah, berarti penyambung, ya. Khilafah dalam arti penyambung estafeta kepemimpinan, pengelolaan seluruh umat Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya. Dalam konteks ini, para ulama kadangkala menamakan juga pemerintahan setelah masa khilafah, yaitu walaupun dalam hadis sudah dikatakan kerajaan, tetap menamakannya juga tajawuzan, ya, sebagai khilafah, ya. Artinya satu imperium yang menaungi seluruh tumpah darah kaum muslimin. Ya, jadi dimaksudkan bahwa ada satu ya, kalau istilah sekarang ini mungkin bisa dikatakan konfederasi, ya, atau satu imperium yang berada di bawahnya negara-negara Islam yang lain. Dalam perjalanan sejarah, sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib, diangkat Al-Hasan kurang lebih 6 bulan. Setelah itu diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabi juga, dan beliau mengambil tampuk kekuasaan pada saat itu, mengayomi seluruh kaum muslimin, bahkan meluaskan wilayah kaum muslimin. Ini dikatakan juga sebagai khilafah tajawuzan kalau kemudian diambil peristilahan dari yang sebelum. Nah, saya dari kajian-kajian ini menyimpulkan sementara bahwa kata-kata khilafah, wallahu ta'ala a'lam, la yuta'abbadu biha. Artinya apa? Bukan satu peristilahan yang kita jadikan sebagai peristilahan syar'i yang mutlak dalam konteks negara, ya, dalam konteks negara. Dalam saya belum mendapat satu kesimpulan, wallahu ta'ala a'lam, bahwa bentuk negara itu harus namanya khilafah. Ya. Tapi yang terpenting adalah pertama, bahwa negara itu menjalankan apa yang menjadi amanah kekuasaan negara dalam pandangan siasah syariah, yaitu hirasatud din wa siyasatud dunya. Artinya apa? Negara itu berfungsi untuk mengamankan, ya, praktek keberagamaan warga sesuai dengan syariat, dan yang kedua, mengatur kehidupan agar tersebar yang namanya keadilan dan ketertiban umum. Itu fungsi negara. Mau dinamakan republik, mau dinamakan kerajaan, mau dinamakan khilafah, ya, that's no problem menurut saya. Karena al-ibratu bil ma'ani, ya, al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani, la bil alfadhi wal mabani. Karena yang menjadi pokok substansinya adalah apa yang terjadi, bukan apa yang disebutkan.
Walaupun orang bernama Abdullah, tapi dia musyrik, ya, tidak akan menjadi jaminan nanti di hadapan Allah, ya Allah, saya ini mau Abdullah, hambamu, ya, tapi kau juga hamba syaitan, ya. Nah, oleh sebab itu, bagi saya tidak ada masalah mau dinamakan khilafah, mau dinamakan imperium, mau dinamakan republik, kerajaan, tapi yang menjadi substansinya adalah apakah yang diterapkan di dalamnya. Apakah syariat Islam, ajaran Islam, atau bukan. Nah, Islam memperjuangkan iqamatu syar'illah, penegakan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang bersifat universal maupun yang bersifat tafasil. Nah, oleh sebab itu, ajang bagi setiap kondisi umat Islam adalah upaya untuk memaksimalkan apa yang bisa dilakukan. Di dalam satu ungkapan yang sangat indah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, ya'ti hadha syara' atau ta'ti hadhihi syari'ah li tahqiqil masalih wa takmiliha wa daf'il mafasid wa taqliliha. Datang syariat ini untuk mewujudkan semua kemaslahatan atau memaksimalkannya dan memaksimalkannya. Kemudian menolak semua kemudaratan atau kalau tidak meminimalkan kemudaratan. Maka setiap tempat, setiap kondisi, setiap waktu memiliki kondisinya dan tantangannya sendiri. Kita di Indonesia mungkin berbeda dengan tantangan yang ada di Arab. Nah, yang ada di Afrika, yang ada di Eropa. Maka kita menurut pandangan kami yang sederhana bahwa khilafah selain bahwa dia telah berwujud dalam sejarah, ya, tidak bisa dipungkiri ada khilafah menuju nubuwah, kemudian ada hadis yang menyebutkan fase-fase kehidupan setelah itu, tetapi yang terpenting dari sudut pandang normatif syar'i bukan istilah tetapi fungsi. Harus ada, ya. Apa artinya? Ada yang membaiat dirinya menjadi khalifah, ya, tapi dia cuma yayasan, ya. Yayasan Khilafah Islamiyah, ya. Fungsi itu adalah dia menjadi penguasa, ya, dan menerapkan syariat Allah di dalam aturan bernegara. Nah, ini yang kita maksudkan dengan penegakan agama Allah. Jadi bukan namanya, tetapi substansinya. Itu pandangan saya, dan ini memerlukan pembahasan yang cukup panjang, ya. Tapi paling tidak poin-poin dasarnya menurut pandangan saya pribadi, ya, bisa salah bisa benar, wallahu taala alam. Begitulah yang saya pahami daripada apa yang disebut dengan khilafah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz, syukron. Ya, semoga bisa memberikan gambaran ataupun jawaban yang diinginkan oleh penanya. Nah, Ustaz, kita melangkah ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, Bismillah, apakah betul dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia juga terdapat sumbangsi dan peranan dari kelompok agama lain selain Islam? Karena dari penanya memandang sejarah kemerdekaan RI lebih cenderung ke arah deislamisasi atau meminimalkan peran dan sumbangsi kaum muslimin dan lebih mengangkat kelompok-kelompok selain Islam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Kita harus paham dulu dengan apa yang disebut dengan fakta-fakta kehidupan. Ya. Kita berada di tempat yang sama. Pasti ada ikatan-ikatan primordial, ikatan-ikatan kesukuan, kebangsaan. Ya, karena kita tinggal di tempat yang sama, yang namanya Indonesia. Pada saat itu Nusantara. Datang orang dari luar, mau menjajah, mau mencaplok, mau berbuat zalim. Kita lawan. Yang menjadi perlawanan dominan pasti adalah kaum muslimin, karena kaum muslimin adalah yang mayoritas di negeri ini, dan dialah yang ada di garda terdepan. Dalam konteks melawan penjajah, tentu tidak bisa dinafikan bahwa ada, ya, non muslim juga memberikan kontribusi. Kita tidak akan adil kalau kita mengatakan tidak ada. Ya. Pasti ada dong.
karena kita menghadapi musuh bersama sebagai bangsa yang sama. Tapi fakta dan data secara jelas menyebutkan bahwa ya kaum muslimin lah yang paling dominan memberikan persembahannya untuk ya saya supaya tidak disalahpahami ya, pengkhidmatannya. Ya, walaupun kata persembahan tidak berarti menyembah dalam pengertian ibadah. Artinya apa yang dia berikan ya untuk negeri ini adalah tentu lebih dominan daripada siapapun. Maka oleh sebab itu pemegang saham negeri ini adalah kaum muslimin. Ya. Sejatinya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita para tokoh-tokoh muslim di awal kemerdekaan adalah bahwa Islam inilah yang akan menjadi pengayom, pelindung daripada semua unsur-unsur atau komponen lain di bangsa ini. Dengan demikian kaum muslimin tentunya memiliki keberhakan, bahkan dalam Piagam Jakarta disebut kewajiban untuk melaksanakan ajaran agamanya secara lebih murni dan konsekuen dengan syariat Islam. Dan inilah bagian daripada perjuangan kita yang memerlukan antum-antum semua. Ya, itu jawaban saya, wallahu a'lam. Ya, syukron Ustaz. Kembali semoga jawaban tadi bisa memberi jawaban kepada penanya. Apa ada lagi yang masih ingin bertanya ikhwah maupun akhwat sekalian? Kembali jika ada ikhwah yang masih ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan untuk akhwat bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Kali cukup ya, kalau memang dipandang sudah cukup, ya. Baik. Itulah para ikhwah sekalian yang muliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya satu permintaan, ya. Kalau memungkinkan, ya seluruh ikhwah bisa menampilkan dulu gambarnya, videonya ya, mengaktifkan agar kita bisa berta'arufan, ya. Dan kemudian kalau bisa host jika memakai laptop, kita bisa foto bersama dulu sebagai dokumentasi, ya, dan sebagai laporan juga kepada saya, ya, kita semua bisa saling bersilaturahim. Barakallahu fiik. Jika memungkinkan, ya. Ya, 6 Kak. 6 Ustaz. Mungkin untuk host bisa mengambil gambar bila menggunakan laptop. Silakan, ya. Dihitung ya. Masya Allah. Ya. Bahasa, ya, mungkinkan saja. Kalau tidak, ya bisa diambil melalui, ya. Oke, sudah? Ya, namun Ustaz, mungkin dari... Gimana? Ya, diambil dari HP host saja, ya. Ya, kalau tidak memungkinkan dari HP saja, ya. Baik, beberapa kali ya. Baik, 1, 2. Oke. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Ya. Cukup? Ya. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairal jaza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.